Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Nurmaliha, presensi 29 dari 12 MIPA 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang transport elektron. Secara singkat, proses transport elektron adalah tahapan mengubah FADH2 dan NADH melalui 3 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, sehingga menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh, yaitu berupa ATP. Apa itu FADH2 dan NADH? FADH2 atau flavin adenin dinukleotida adalah salah satu bentuk energi, namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. FADH2 merupakan kofaktor redoks yang dibuat selama siklus Krebs dan digunakan selama bagian terakhir dari respirasi rantai transport elektron. Fungsi dari FADH2 adalah sebagai kurir elektron dalam rantai transport elektron. Sedangkan NADH adalah singkatan dari nikotinamida adenosine-dinukleotida hidrogen, yaitu bentuk koenzim aktif dari vitamin B3 yang merupakan sebutan bagi molekul NAD+ yang tereduksi dengan penambahan satu atom hidrogen. NADH juga merupakan salah satu bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Baik FADH2 maupun NADH merupakan bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Agar dapat digunakan oleh tubuh, kedua molekul tersebut perlu diubah menjadi ATP atau adenosine trifosfat, sehingga akan menjadi bentuk energi yang dapat digunakan tubuh dalam melakukan berbagai aktivitas. Pada perubahan FADH2 dan NADH menjadi ATP, terdapat sedikit perbedaan. Bagaimana perbedaannya? Mari kita simak bagaimana perubahan kedua molekul menjadi ATP berikut. Proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1, kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Lalu, elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Setiap ion hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Kemudian, elektron akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen dan menghasilkan molekul air atau H2O. Oksigen berperan sebagai aseptor elektron atau penangkap elektron terakhir. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 3, sehingga akan membentuk 3 ATP untuk setiap perubahan satu molekul NADH. Artinya, setiap satu NADH akan menghasilkan satu ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan satu ion hidrogen. Lalu, elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Setiap atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya, elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap dengan oksigen sehingga menghasilkan H2O. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi, hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Berikutnya, akan dihitung jumlah ATP yang terbentuk pada tahapan transport elektron. Pada tahapan glikolisis, banyaknya NADH yang dihasilkan adalah 2 molekul. Tahapan dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, sedangkan pada siklus Krebs, molekul yang dihasilkan adalah 6 NADH dan 2 FADH. Jadi, total NADH yang dihasilkan sebanyak 10 molekul dan FADH2 yang dihasilkan sebanyak 2 molekul.
Pada bahasan proses transport elektron respirasi aerob tersebut, didapat kesimpulan bahwa untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Sehingga energi yang dihasilkan akan setara dengan 10 NADH sama dengan 30 ATP dan 2 FADH2 sama dengan 4 ATP. Jadi, seluruh ATP yang dihasilkan pada tahapan transport elektron adalah 34 ATP. Selain ATP, pada proses transport elektron juga dihasilkan 6 molekul air atau H2O. Sehingga, hasil akhir dari tahapan transport elektron respirasi aerob adalah 34 ATP dan 6 H2O. Demikianlah materi mengenai transport elektron yang mengenai di mana tempat terjadinya transport elektron, bagaimana proses yang terjadi pada tahapan transport elektron, dan apa hasil akhir dari transport elektron. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.